Dennis Official Channel, yang kali ini dengan saya Andri Julianto akan membuat diskusi santai dengan dokter hewan pilihan dari kita semua. Kali ini telah hadir dokter hewan Teguh Santoso, praktisi perunggasan, yang akan kita ajak berbincang santai. Langsung aja kita kenalan ke dokter hewan Teguh Santoso. Apa kabar Bang Teguh? Baik, salam kenal semuanya buat Dennis Sutrisno Official. Sejauh ini aktivitas di kantor atau sehari-hari seperti apa dengan adanya PSBB ini? Ya, umumnya jadi berkurang memang aktivitas ke lapangan, dan aktivitas kantor juga berkurang karena memang kita mengikuti aturan dan anjuran pemerintah. Jadi memang ya semua berkurang, pasti intensitasnya berkurang. Tetapi apa aktivitas yang biasa tadinya di lapangan tersebut, apa masih bisa keep kontak atau selalu mengupdate situasi yang sejauh ini bisa dipantau secara jarak jauh, apa seperti apa? Ya, intinya sebisa mungkin saya berusaha untuk tetap menjaga hubungan dengan customer yang pasti, kemudian tetap update kondisi lapangan yang terjadi supaya nanti nggak ketinggalan kondisi lapangan seperti apa. Itu aja yang diusahakan sebisa mungkin untuk mengupdate kondisi terbaru. Oh begitu ya, jadi kita akan ada pembahasan yang mengenai spesifik terhadap satu penyakit yang memang klasik, yaitu sesi ini kita akan bahas soal ND. Nah, bagaimana situasi ND menurut Pak Teguh dalam dekat ini atau beberapa tahun ini seperti apa sih? Yang pasti ND bukan penyakit yang baru di dunia perunggasan, jadi memang sudah ada. Bahkan ND sendiri ditemukan di Pulau Jawa tahun 30-an, cuma memang kebetulan akhirnya dirisetkan oleh orang Inggris, makanya namanya jadi Newcastle. Jadi memang sudah ada sejak lama di negara kita. Nah, terkait update kondisi, saya pikir memang karena memang penyakit yang endemis ada, jadi pasti akan selalu ada gangguan terhadap penyakit ND di perunggasan, entah itu ayam pedaging atau ayam petelur atau ayam breeder. Jadi pasti ada gangguan. Menarik, berarti perjalanan panjang sekali ya ND bisa ada di Indonesia rupanya. Nah, dalam situasi terkini apakah ND yang ada itu masih sama atau permasalahannya dari peternak sendiri yang belum bisa mengontrol ND dengan baik sehingga penyakit itu selalu ada, atau dari sisi menurut Bang Teguh seperti apa? Prinsipnya yang perlu kita pahami, ND adalah single serotype avian paramyxovirus, jadi tipe 1 dia APMP tipe 1. Kalau kita baca avian paramyxovirus itu ada 10 serotype. Nah, salah satunya adalah ND, dia tergolong ke dalam APMP tipe 1. Single serotype, kemudian dibagi menjadi klasifikasi, ada 2 kelas, kemudian ada yang membagi dengan berdasarkan patotipe, ada yang membagi terakhir terbaru berdasarkan genotyping. Jadi memang ya dunia memang sedang mengklasifikasi kelas-kelasnya ND sampai ke genotype. Hanya satu serotype tadi ya? Satu serotype, ya APMP tipe 1. Kalau genotype sendiri itu seperti apa? Genotype, untuk genotype sendiri, genotype ada genotype 1 sampai genotype 18. Nah, yang paling terbaru menurut pengamatan lapangan dari praktisi perunggasan yang sedang bersirkulasi di Asia itu genotype 7. Nah, kalau kejadian ND tersebut lebih banyak di peternakan apa? Apa broiler, layered, atau di breeder, atau merata, atau seperti apa kondisi sejauh ini? Merata di semua. Jadi ya tergantung challenge areanya masing-masing, tapi kejadian di broiler, kejadian di layer, kejadian di
breeder sama semua, tinggal tergantung challenge areanya masing-masing. Tapi ya ada yang tendensinya cenderung lebih tinggi di layer, ada yang cenderung tendensinya lebih tinggi di broiler, tapi nggak ada bagian yang ini untuk ke broiler atau ini untuk ke layer atau ini untuk ke broiler, semua ada. Oh, masih tidak ada yang tendensi ke salah satu ayam pedaging atau ayam petelur. Ya seperti itu ya. Kalau berbicara di broiler, berapa seperti apa kasus yang biasa terjadi dan apa yang harus kita antisipasi dari sisi broiler? Pertama, kalau kita bicara ayam produksi, ya broiler, ya layer, ya breeder yang memang didesain untuk bertumbuh cepat, berproduksi telur dengan angka yang tinggi, yang memang didesain untuk itu, yang memang akhirnya bicara industri ya tentunya akan sangat intens sekali periode pemeliharaan, periode populasi yang akhirnya ya secara yang pasti secara logika akan menaikkan jalan sendiri gitu. Jadi ya memang kalau bicara penanganan ND ya kita punya vaksin, tapi kenapa terkadang kandang yang sudah tervaksin juga bisa ada gangguan terhadap ND, ya memang karena kita harus perhatikan biosecurity, kita harus perhatikan metode aplikasi vaksin, kita harus perhatikan kualitas vaksin. Ya banyak faktor yang mesti dilihat. Jadi bukan cuma sekedar di vaksinnya saja kalau kita bicara mengenai kegagalan atau keberhasilan vaksin. Umumnya vaksin yang digunakan untuk di broiler sendiri itu harus ketentuannya apa saja atau yang supaya dia bisa protect atau seperti apa? Kalau yang pedaging sekarang kan rata-rata semua lari ke hatchery vaksinasi. Jadi di vaksin hatchery dengan vaksin live ND NIB, kemudian vaksin terhadap bumboro, vaksin terhadap ND yang dalam bentuk inaktif, jadi dikenakan. Oh, berarti ada terlibat live vaksin di hatchery dan kill seperti itu. Inaktif. Sekarang kita berlanjut ke di layer dan breeder, apa yang biasanya ditemukan kalau farm tersebut terindikasi ND? Kalau ayamnya sudah masuk ke periode produksi, yang masih ya gangguan produksi, perubahan kualitas kerabang, ada jarang sekali kita temukan kematian karena ND pada ayam yang sudah masuk ke fase produksi karena dia sudah beberapa kali divaksin. Tapi bisa aja bisa aja infeksinya masuk dalam bentuk gangguan produksi, penurunan produksi, perubahan kualitas kerabang. Itu gangguan kalau sudah masuk ke fase produksi. Sama tadi strategi untuk pengendalian ND di layer itu seperti apa? Ya sama dengan vaksinasi, tapi saya pikir ujung tombaknya yang saya selalu sampaikan adalah sanitasi dan biosecurity untuk menekan tensinya, challenge-nya yang ada di lapangan, karena kita sama-sama paham bahwa semua farm kita untuk layer umumnya ya multi age farm, populasi besar, tidak pernah kosong kandang, jadi ya otomatis challenge-nya juga cukup tinggi. Jadi ya perhatikan biosecurity, sanitasi, teknik aplikasi vaksin, kualitas vaksin, itu ya, seperti itu. Kalau tadi gejala yang bisa ditemukan di broiler dan layer lebih ke produksi ya, ada gangguan produksi. Kalau untuk ayam yang sudah masuk fase laying ya. Artinya kalau tadi ada strategi vaksinasi dan biosecurity, dalam perkembangannya tadi ada vaksinasi hatchery, itu kalau dari jenis vaksinnya apa masih kompatibel, apa harus jenis tertentu, seperti apa perkembangan yang ada selama ini? Ya saya sampaikan tadi, vaksinasi tidak menjadi ujung tombak, yang jadi ujung tombak adalah biosecurity dan sanitasi. Tapi terkait dengan pilihan vaksin yang ada dan beredar di lapangan masih bisa kita pakai dan masih bisa memprotek
kandang kita terhadap gangguan ND. Karena sekali lagi dari awal saya sampaikan bahwa ND adalah single serotype, dia APFP tipe 1, jadi dia masih bisa bicara. Akan lain halnya kalau kita bicara IB yang serotypingnya banyak, jadi perlu juga banyak jenis vaksin. Tapi begitu kita bicara ND, dia cuma single serotype aja, APFP tipe 1. Jadi vaksin-vaksin yang kita kerjakan saat ini, yang kita ngomong konvensional, ya kalau kita mau bicara arahnya ke genotyping, genotype 2 dan genotype 7, ya genotype 2 masih bisa protect terhadap tantangan kalau memang dia di challenge dengan genotype 7. Ada istilah untuk menjaga agar tidak goyangnya produksi oleh infeksi ND, maka beberapa farm itu disarankan atau melakukan level titer ND yang setinggi-tingginya. Bagaimana menurut Pak Teguh? Ya, kita bicara level titer, memang ada benchmarknya. Kalau pemahaman saya yang saya dapat bahwa level titer untuk mencegah gangguan produksi, The Venter sampaikan itu benchmarknya adalah pangkat 8. Jadi kita harus usahakan titer kita di atas pangkat 8 untuk HI titer terhadap ND. Bagaimana dengan jenis vaksin untuk mencapai titer di atas angka 8 itu, untuk terutama untuk produksi? Karena ada yang memahami untuk mencapai titer tinggi itu setelah hanya kill saja atau campur dengan apa, kombinasi yang dengan pasti live kombinasi live dengan kill, karena ya priming vaksin dengan live butuh untuk mengenalkan ayam kita dengan virus yang kita vaksin. Kemudian untuk memboost titernya, ya itu bisa dikerjakan dengan vaksin kill. Jadi kombinasi keduanya menurut saya yang mesti kita kerjakan. Kalau kita mau kejar level titer pangkat 8, ya sebetulnya dengan vaksinasi yang kita kerjakan kombinasi live dan kill, kita bisa mengejar itu. Tinggal kita harus berpikir faktor-faktor imunosupres yang harus kita minimalisir di lapangan untuk mengejar titer sampai pangkat 8. Menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Teguh. Tadi kita mengetahui tentang perkembangan ND, kemudian ada strategi terkait biosecurity dan termasuk vaksinasi, dan baru diulas mengenai ayam itu sendiri, mengenai imunosupresi dan faktor-faktor pendukungnya. Nah, untuk ND saya rasa cukup sekian, Bang Teguh. Terima kasih sudah datang di Ngobrol Santai Veteriner. Untuk sahabat Densus Official, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.